Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita sejati bukanlah sukacita yang berasal dari apa yang kita pikirkan. Sukacita sejati bukanlah sukacita yang berasal dari apa yang kita rasakan, dan sukacita sejati bukanlah sukacita yang berasal dari apa yang kita alami. Tetapi sukacita sejati di sini adalah sukacita yang hanya berasal dari Tuhan. Sukacita karena Tuhan itulah yang menjadikan perlindungan kita. Di dalam Nehemia 8 ayat 11b dikatakan, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita di dalam Tuhan merupakan perintah yang sangat penting. Dan perintah ini diulang 2 kali. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan perintah untuk bersukacita merupakan perintah yang sangat penting yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus. Sukacita karena Tuhan itulah merupakan pintu masuk bagi Tuhan untuk memberikan apa yang kita inginkan. Di dalam Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Puji Tuhan. Bisakah kita benar-benar bersukacita di dalam segala keadaan? Ada 4 poin yang diajarkan oleh Alkitab untuk kita benar-benar bisa bersukacita di dalam Tuhan. Poin yang pertama, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran adalah sikap berpikir yang berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu keadaan atau situasi apapun. Dan kekhawatiran ini biasanya disertai dengan rasa takut dan cemas. Kekhawatiran tidak dapat mengubah apapun juga. Dan tidak ada apapun yang bisa dihasilkan dari kekhawatiran. Di dalam Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Seseorang yang khawatir adalah seseorang yang meragukan penyertaan Tuhan. Dan orang yang khawatir adalah orang yang belum mengenal dengan benar siapa Tuhannya itu dan bagaimana kuasa dari Tuhannya tersebut. Bagaimanakah kita belajar untuk tidak menjadi khawatir? Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Maksudnya di sini adalah janganlah kita membuka payung kecuali pada saat hujan turun. Jadi kita di sini tidak boleh khawatir akan hari esok. Nikmatilah hidup hari ini. Pada saat ini juga lakukanlah sesuatu yang bisa kita kerjakan sekarang dan serahkanlah hasilnya itu kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita harus melakukannya dan serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab Tuhan, yaitu hasil dari pekerjaan kita. Poin yang kedua, bagaimana kita benar-benar bisa bersukacita di dalam Tuhan, yaitu berdoalah untuk segala sesuatu. Sebagai ganti khawatir, yaitu gunakanlah waktu kita sebaik mungkin untuk berdoa kepada Tuhan. Apabila kita berdoa sebanyak apa yang kita khawatirkan, maka kekhawatiran itu akan berkurang dan damai sejahtera akan memenuhi hati dan pikiran kita. Beberapa orang berpikir bahwa Tuhan itu hanya peduli dengan urusan rohani saja. Tuhan itu hanya peduli dengan hal-hal yang bersifat gerejawi saja. Apakah Tuhan menaruh perhatian atas keuangan kita? Apakah Tuhan menaruh perhatian atas studi anak-anak kita? Apakah Tuhan menaruh perhatian atas segala kesusahan yang kita alami? Apakah Tuhan menaruh perhatian terhadap keuangan kita? Jawabannya adalah iya. Karena Dia peduli atas setiap keadaan apapun yang kita alami. Berarti bahwa kita bisa membawa semua permasalahan kita, semua pergumulan kita, semua kesusahan kita hanya kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Karena doa adalah kita duduk diam, kita curhat kepada Tuhan, kita omong-omong dengan Tuhan. Karena doa adalah sesuatu yang berkuasa. Doa orang benar besar kuasanya. Poin yang ketiga, bagaimana kita bisa benar-benar mengalami sukacita di dalam Tuhan, yaitu ucapkanlah syukur kepada Tuhan dengan segala sesuatu. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu. Setiap kali kita berdoa, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus menyertakan ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam setiap doa-doa kita. Apabila kita senantiasa melatih diri kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, maka hal ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Mengapa saya bilang akan dapat meningkatkan daya tahan hidup kita? Karena dengan kita bersyukur, kita dilatih akan menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi
stres atau tekanan hidup. Dan apabila kita bisa kuat menghadapi stres, tekanan hidup dalam diri kita, maka penyakit apapun tidak akan mendekat kepada kita. Mengucap syukur akan membuat hidup kita menjadi lebih berbahagia. Orang yang tidak tahu mengucap syukur adalah orang yang sangat menderita dan tidak berbahagia dalam hidupnya. Mereka tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang mereka peroleh dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah kita melatih? Apabila kita melatih kebiasaan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, maka di sini kita sedang mengurangi stres di dalam kehidupan kita. Poin yang keempat, bagaimana kita bisa bersukacita di dalam Tuhan, benar-benar bersukacita di dalam Tuhan, yaitu pikirkanlah hal-hal yang baik dan benar. Jika kita ingin mengurangi stres dalam hidup kita, kita harus mengubah cara kita untuk berpikir. Cara kita berpikir akan menentukan perasaan kita, dan perasaan kita akan menentukan tindakan kita. Alkitab mengajarkan apabila jika kita mau mengubah hidup kita, kita perlu mengubah apa yang selalu kita pikirkan. Kita sendiri harus memutuskan, kita sendirilah, bukan orang lain. Kita sendirilah yang harus memutuskan untuk memikirkan hal-hal yang benar, baik, dan sedap didengar. Karena akar penyebab stres adalah karena kita memilih cara berpikir yang salah. Cara berpikir yang salah, cara berpikir yang membesar-besarkan kekhawatiran, cara berpikir yang negatif, kesemuanya itu membuat kita menjadi stres, bahkan semakin stres. Jadi kita di sini perlu menaruh perhatian dan memikirkan janji-janji firman Tuhan. Dan kita selalu mengingat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Tuhan itu sangat baik, sangat baik, dan teramat baik. Dia sudah memberikan kita nafas kehidupan. Dia sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Dia sudah memberikan mujizat-mujizat yang supranatural dalam kehidupan kita. Sungguh Tuhan itu luar biasa baik dan sangat baik. Apakah hasilnya? Bila kita tidak khawatir, kita berdoa dalam segala sesuatu, segala hal, kita selalu mengucap syukur, dan kita fokus
pada hal-hal yang baik dan benar. Apakah hasilnya? Rasul Paulus memberitahu kita, hasilnya adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Jadi di sini kesimpulannya, jika kita benar-benar bersukacita di dalam Tuhan, pertama, janganlah kita khawatir. Kedua, serahkanlah kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Kemudian mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang keempat, pikirkanlah hal-hal yang baik dan benar. Dan semuanya itu bila kita lakukan, kita akan mengalami damai sejahtera yang hanya berasal dari Allah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.